Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di hari ini Allah masih berikan kita banyak kenikmatan. Kenikmatan iman, Islam, tentunya nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya yang selalu menantikan syafaat ila yaumil qiyamah. Bagaimana kabarnya sahabat Wafi Mikrotia Kids? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, insyaallah kami akan menyajikan sejarah tentang situs Citaman dan Batu Goong. Alangkah baiknya sebelum menonton video ini untuk subscribe, like, share, serta komen, karena semuanya gratis. Ingat ya, gratis. Tis. Ampun Gusti, ampun. Situs Citaman. Situs Citaman ini ternyata merupakan salah satu situs purbakala yang berumur lebih dari 2500 tahun. Kolam mata air ini sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Kalian bisa bayangkan betapa tuanya wisata mata air ini. Tetapi kualitas air di kolam ini masih terjaga kemurniannya sampai saat ini. Bahkan banyak yang bilang bahwa mata air Citaman memiliki air yang sedingin es. Mata air ini berada di Jalan Raya Jiput, Sukasari, Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang. Kolam ini memiliki air yang sangat jernih sehingga memiliki warna biru kehijauan. Bahkan bagi kalian yang ingin mengunjungi mata air Citaman dan situs Batu Goong ini dapat melewati Jalan Raya Pandeglang Labuan. Lokasi wisata ini berada di kaki Gunung Pulau Sari dan bisa ditempuh melalui jalur Mandalawangi hingga ke Kecamatan Jiput. Selain itu, lokasi ini bisa juga ditempuh dari arah Labuan, Pantai Carita, dan Anyer, di mana Anda dapat menempuh jalan pintas menuju Kecamatan Jiput. Setelah sampai, Anda bisa bertanya atau meminta diantar pada warga lokal, sebab nantinya Anda diharuskan berjalan kaki melintasi desa dan pesawahan. Situs Citaman juga merupakan cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Di lokasi tersebut banyak benda-benda peninggalan zaman batu dan saat Hindu-Buddha berkuasa. Jadi selain mandi atau berenang di kolam tersebut, pengunjung juga bisa melihat situs-situs peninggalan zaman dulu, seperti Batu Goong, Batu Dakon, Batu Lumpang, dan batu-batu lain yang berada di rumah cagar tersebut. Di tempat ini pula kita bisa melihat beberapa bukti peninggalan batu yang berbagai bentuk dengan berbagai penjelasannya. Di sini kita bisa melihat dan kita juga bisa mempelajari sejarah di mana dulu yang terjadi di daerah Citaman ini. Selain untuk berwisata, di sini juga kita bisa mendapatkan banyak ilmu dengan melihat bukti bahwasanya dulu memang disinilah atau di Citaman banyak kehidupan tentang kerajaan Buddha dan Hindu. Keberadaan kolam-kolam tersebut diduga sebagai tempat awal mensucikan diri sebelum ritual keagamaan berlangsung di atas bukit tempat Batu Goong berada. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukan beberapa artefak yang terbuat dari bahan batu, misalnya batu bergores, batu asah, batu berlubang,
batu pipisan, batu dakon, atau batu datar, baik di sekitar kolam ataupun di dalam air. Temuan-temuan tersebut sekarang tersimpan di Rumah Informasi Situs Citaman. Selain rumah informasi, di sekelilingnya kolam juga berdiri beberapa bangunan semi permanen untuk menunjang kebutuhan para pengunjung. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, di kompleks ini sebenarnya terdapat 9 kolam yang memiliki nama berbeda. Kolam yang pertama disebut kolam Cipanggitikan, kolam kedua kolam Cikajayaan, kolam ketiga kolam Cikaavesan, kolam keempat Cikapangantenan, kolam kelima Cikapaliasan, kolam keenam kolam Cikaputrian, dan kolam ketujuh kolam Cikahuripan, kolam ke-8 kolam Cikembang, dan 9 kolam Citaman. Sekian banyak kolam yang terdapat di situs Citaman ini. Yang jelas semuanya airnya alami dan memang sangat dingin layaknya es. Di situs ini kita bisa menikmati udara segar sambil berenang dan bermain bersama keluarga. Suasana alami di situs pemandian ini sangat terasa karena air keluar dari celah batu-batu alam yang tersusun rapi tanpa ada tembok. Lokasinya yang jauh dari keramaian kota memberikan kedamaian saat mencoba untuk beristirahat dan menepi sejenak dari rutinitas sehari-hari. Tak lupa di sini juga kita dapat menikmati kopi panas atau mie rebus dan makanan lainnya di warung-warung yang tersedia di sekitar. Situs Batu Goong. Situs Batu Goong secara administratif terletak di Kampung Cigadung, Desa Sukasari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dengan ketinggian 215 mdpl, untuk menuju lokasi situs tidaklah sulit, mengingat lokasinya berdekatan dengan pusat pariwisata Pantai Carita dan Labuan atau jarak kurang lebih 30 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Dari jalan darat kita bisa menggunakan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 karena letaknya berada dari jauh dari jalan raya dan kendaraan umum masih terbatas, jarang. Maka disarankan lebih baik menggunakan kendaraan pribadi. Dinamakan situs Batu Goong karena beberapa artefak batu yang di kompleks ini memiliki bentuk seperti gamelan atau kenong dalam bahasa Sunda, yaitu goong, sehingga masyarakat lebih mengenal dan menyebutnya sebagai Batu Goong. Situs ini menempati suatu kawasan perbukitan yang disebut Kaduguling. Di bukit ini banyak tumbuh vegetasi tanaman hutan hujan tropis, diantaranya melinjo, jati Ambon, waru, mangga, bambu. Tanaman perkebunan masyarakat seperti singkong, kelapa, dan padi. Selain vegetasi tanaman hujan tropis di kawasan situs tumbuh juga tanaman rempah seperti kecombrang, jahe, kunyit, kencur, dan beberapa tanaman rempah lainnya. Ragam vegetasi tersebut merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk keperluan sekunder. Di kompleks Batu Goong terdapat beberapa artefak, di antaranya terdapat 12 batu yang mengelompok dalam sebuah cungkup berukuran 5,3 meter kali 5,3 meter, yaitu terdiri dari satu menhir berdiri di bagian tengah dikelilingi oleh 10 batu silinder palinggi dengan bidang atasnya rata. Satu artefak berbentuk gong kecil atau kenong. Menhir yang berdiri di tengah-tengah nampaknya berfungsi sebagai pusat, sedangkan batu-batu yang lainnya ditempatkan mengelilingi pusat tersebut. Formasinya semacam lazim disebut formasi temugelang yang banyak dijumpai pada masa tradisi megalitik. Selain 12 batu, terdapat satu artefak batu yang terletak di luar cukup namun masih terpendam. Batu-batu tersebut dilindungi oleh pagar keliling.
berbahan BRC berukuran 11 sampai 12 meter kali 11-12 meter dengan tinggi 120 cm. Ukuran batu silinder memiliki diameter relatif sama, yaitu 50 sampai 52 cm, sedangkan tinggi memiliki ukuran yang bervariasi. Di luar kompleks, batu gong yang telah diberi pagar keliling, terutama di sebelah barat daya, terdapat dua batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda. Satu bentuk berjarak sekitar 15 meter dari kompleks situs batu goong. Batu ini memiliki bentuk kenong. Goong sebagai badan batu tersebut tertanam di dalam tanah, dan satu batu lagi memiliki bentuk silinder pelinggih. Nah, itulah informasi sekitar situs Citaman dan situs Batu Goong. Yang jelas ini sangat recommended untuk sahabat-sahabat yang ingin berlibur. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa memberikan edukasi, tambahan ilmu, dan jangan lupa ajak saudara, keluarga, dan sahabat-sahabatnya untuk menikmati situs Citaman dan situs Batu Goong. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wallahumul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.